siang Pak Bejo. Selamat siang, Dewi. Baik, apa kabar Pak Bejo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Bejo dengar saya mendengar Pak Bejo hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching. Ya betul, saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Nur Syama. Akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Nur Syama. Persiapannya apa Pak Bejo? Sudah ada apa belum? Jelas belum ada Bu, saya sudah meluangkan waktu. Sebenarnya hari ini saya ada di jam terakhir, tapi Ibu Nur Syama saya suruh ke jam yang pertama, dan Ibu Nur Syama juga sudah bersepakat kemarin bahwasanya hari ini akan melakukan kegiatan coaching di ruang perpustakaan. Seperti itu Bu. Oh baik. Berarti persiapan tadi kompetensi yang akan disiapkan oleh Pak Bejo itu sudah siap. Dan kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Bejo pada saat coaching? Saya akan berusaha mendengarkan dengan hati, satu. Terus yang kedua, saya juga akan belajar bagaimana sih secara menyusun kata-kata saat coaching itu seperti apa. Jadi seperti itu. Pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot, oke. Baik, jadi itu sudah disiapkan. Mudah-mudahan nanti kompetensi dari coaching bisa keluar ya Pak ya. Ya, amin. Mudah-mudahan aja bisa keluar. Dari 3 kompetensi yang Pak Bejo tadi sampaikan, lebih fokusnya itu pada apanya Pak? Pada mendengarkan dengan hati. Mendengarkan pada hati. Oke. Kemudian tujuan dari Pak Bejo terkait dengan coaching terhadap coaching itu apa? Tujuannya supaya nanti coachingnya Bu Nur Syama itu dapat menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya sekedar menggandeng Bu Nur Syama atau mendampingi, mendengarkan dia bercerita dan mengasih pertanyaan berbobot supaya Bu Nur Syama itu menemukan jawabannya sendiri. Ya, baik Pak Bejo. Jadi Pak Bejo tadi itu sudah mempunyai kompetensi dan indikator yang harus dikembangkan dan tujuan dari coaching tersebut. Ya. Baik Pak Bejo, mudah-mudahan coaching pada hari ini saya sebagai observer mengharap kegiatan coaching ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya izin Pak Bejo untuk tetap berada di sini untuk mengobserver kegiatan coaching Pak Bejo dengan Bu Nur Syama. Boleh ya? Boleh. Terima kasih Pak Bejo. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Syama, selamat siang. Oh, saya sebaiknya duduk di sebelah sana ya. Boleh silakan. Monggo. Begini Pak Bejo, ada yang mau saya sampaikan. Lebih tepatnya saya ceritakan ini Pak Bejo. Saya mau curhat. Ya, silakan Bu Nur, silakan curhat. Ada waktu ya, sudah kita janjian. Ya. Oke, Pak Bejo begini. Saya itu mempunyai salah satu murid di salah satu kelas. Saya mengajar di sini. Saya ngajarnya nggak cuma satu kelas Pak, dalam beberapa kelas. Saya mengajar mapel bahasa Inggris. Nah, di salah satu kelas ini saya mendapati satu murid yang sangat unik Pak. Saya ya istimewa. Istimewa ya? Iya. Istimewanya itu begini Pak. Dia itu kok tidak sama dengan yang lain. Tidak mau berbicara dalam bahasa Inggris, mempraktekkan apa yang saya berikan itu loh, tidak mau sama sekali Pak. Tidak mau ngomong Bu ya? Iya, tidak mau ngomong bahasa Inggris, cuma senyum-senyum. Kalau menyimak dia oke Pak. Sudah dia menyimak, karena tidak ada masalah dengan itu. Tapi berbicaranya itu tidak mau. Tidak mau. Gitu. Kalau di kelas-kelas lain ada nggak siswa yang seperti itu? Kebetulan nggak ada masalah Pak. Baru yang di kelas ini Pak.
Di kelas ini ya. Di kelas E ini agak unik ini. Agak unik itu. Iya. Ini agak unik ya. Iya. Lalu menurut Bu Syama nih, kira-kira menurut Syama ini jika mengajar di kelas A, B, C dan di kelas E apa yang membedakannya? Apa ya Pak? Saya merasa sama sih Pak. Tapi di kelas yang E ini kemarin karena kegiatannya saya ini agak terlewat ini, biasanya saya memberikan game-game gitu Pak. Di kelas E ini pas ini Sibuk saya Bu, agak lupa Pak. lupa, oke. Tidak saya berikan game seperti di kelas yang lain. Kelas A, D. Iya. Ya. Apa ini yang membuat ini? Sebenarnya saya sudah memanggil siswa itu berbincang-bincang secara pribadi ya Pak ya. Oke. Saya ingin mengulik apa sih masalahnya. Dia itu tidak mau ngobrol dalam bahasa Inggris. Dia itu cuma menjawab, saya malu. Malu katanya. Malu. Malu, apa yang membuat kamu malu? Saya tanyakan begitu. Nanti Bu, kalau saya itu salah, kan bahasa Inggris itu bukan bahasa kita ya. Oke. Itu saya mengalami kesulitan dan saya nanti mengucapkan salah, saya malu. Nanti saya ditertawakan sama teman sekelas itu bagaimana? Oh, berarti kamu dibully ya nanti? Nah, mungkin. Dibully sama teman-temannya begitu Iya. ya? Padahal ini Pak ya, di kelas saya itu sudah, dia juga di kelas yang E ini, di kelas E ini sudah, karena setiap kelas itu ada keyakinan kelas ya Pak ya. Sudah dibuat itu Bu? Sudah Pak, sudah, dia juga sudah ikut dalam apa? Membuat Merumuskan itu ya? Iya, Merumuskan sudah keyakinan diantaranya menghormati, menyayangi teman, tidak ada bully-bulian Iya. seperti itu. Tapi kok dianya itu masih merasa khawatir begitu ya Pak? Kalau kita tarik rentan nih antara 0 sampai dengan 10, kira-kira posisi anak tersebut di angka berapa ya? Kalau idealnya Pak ya, idealnya 10 itu anaknya, kalau menurut saya, anaknya sudah mau mendengarkan, memperhatikan, kemudian anaknya itu tidak malu-malu, secara bebas lah biasa. Itu mau tampil, mempresentasikan apa dalam mengungkapkan itu dalam bahasa Inggris itu 10. Ini anak ini masih jauh sekali Pak. Berapa Bu? Kira-kira? Kira-kira 4 atau 5 gitu ya Pak ya, masih sangat jauh. Berarti masih jauh dari angan-angan itu ya? Iya. Terus kira-kira Bunur menginginkan anak tersebut di angka berapa ya? Kalau tadi Saya- disebutkan kan di angka 4 atau 5 Iya, ya? iya, iya, masih jauh sekali Oke. kan. Nah, sesuai standarnya lah Oke. 7 Pak. 7 itu sudah lumayan lah. 7 ya Bu ya? Oke. Kira-kira dengan angka 7 tadi, rencana apa yang akan Bunur Syama dilakukan? Tadi saya sempat ingat, ya, gara-gara ini sudah ngobrol sama Pak Bejo ini, saya ingat kembali. Kalau di kelas lain saya menggunakan teknik game ya Bu. Itu ternyata saya lupa di kelas yang E ini tidak saya gunakan. Mungkin saya akan menggunakan itu. Terus kemungkinan saya juga akan apa namanya, menanyakan atau membahas ini bersama dengan teman-teman. Kolaborasi Bu ya? Nah, ya Pak, saya niat apa mereka itu juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin kita bisa berbagi sharing-sharing gitu ya Pak ya, Oke. tentang masalah perbahasa Inggrisan kami, cara mengajarnya bagaimana, atau mungkin mereka punya metode yang terbaik. Selain itu mungkin apalagi ya Pak ya, di sekolah saya Ya, jadi selain akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah kita sesama bahasa Inggris itu, Oke. kira-kira ada yang lain nggak yang bisa diajak berkolaborasi? Ya jelas Pak. Ada ya Bu ya? Kita punya kan ada FBMP bahasa Iya, Inggris, betul. saya juga ikut di situ. Oke. Saya juga aktif Pak di situ. Ya. Oh ya Pak, mungkin kita bisa menggunakan sound system atau mungkin proyektor LCD proyektor itu. Bisa Oke. ya Pak ya? Bisa. Maksudnya bisa saya pinjam di kelas itu. Bisa jadi merangsang anak ya Bu ya, listening. Nah Ya. itu kan mereka mendapatkan contoh yang benar
how to speak in English gitu How to ya. speak English. Oke. Ya, seperti itu Pak. Jadi ini Bu, dari Bu Nur Syama ini, dari percakapan kita apa nih yang didapatkan untuk percakapan kita hari ini? Ya alhamdulillah Pak. Yang pertama tadi saya menjadi mengingat kembali ada yang terlupa tadi. Ya. Di antaranya penggunaan gamenya tadi. Mungkin kan Oke. ini juga bisa merangsang anak untuk berbicara. Ya. Mau tidak mau itu akan membangkitkan anak untuk speaking ya Pak ya. Ya, oke. Setelah itu kolaborasi dengan teman untuk menggali permasalahan saya ini menurut mereka bagaimana, dan mungkin saya bisa mengadopsi cara mengajar atau teknik mengajar mereka dalam praktekkan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ini saya mungkin akan menggunakan Fasilitas media, iya. Ya. Semua yang ada, maksudnya bukan ya, pokoknya yang kita punya di sekolah ini akan saya manfaatkan Bapak. Sound system, LCD, Nah, ya. itu yang memungkinkan bisa dipakai di dalam kelas, dan mungkin akan mengatur jadwalnya dengan guru-guru yang lain. Ketika nanti kami sharing dengan guru yang lain dan di situ ada, maksudnya mereka juga membutuhkan, kan saya harus berbagi kalau alatnya tidak mencukupi ya Pak ya. Oke. Mungkin di kelas yang lain, di guru yang lain mau menggunakan, mungkin kita bisa membuat jadwal bersama gitu Pak. Terakhir ini Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan game, menggunakan proyektor? Tadi kapan dimulai? Oh itu ya Pak ya. Sebaiknya secepatnya Pak. Minggu depan bisa ya? Iya secepatnya. Begitu itu saya akan segera merancang mungkin game-game yang akan saya sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, dan materinya akan saya ini. Oke, terima kasih Bu Nur Syama atas waktunya. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar. Tapi kalau boleh Ibu, kapan nih kita bisa ngobrol lagi? Saya ingin tahu nih perkembangannya ke depan bagaimana nih setelah kita ngobrol lagi ini. Itu siap Pak, saya siap. Saya juga ingin bercerita ini, sering kalau sekarang lagi bermasalah dirundung derita tadi ya. Itu kedepannya saya juga setelah melaksanakan pembelajarannya, saya ingin menceritakannya kepada Pak Bejo. Pak Bejo siap ya? Nanti kalau tiba-tiba saya WA atau telepon gitu, Pak Bejo punya waktu kapan kita ngobrol. Oke, kita ketemu lagi di waktu dan tempat yang sama minggu depan. Gitu aja Bu ya. Oke, siap Pak Bejo. Oke, terima kasih Bu Nur. Nuwun, saya. Alhamdulillah Pak Bejo, kegiatan coaching barusan selesai ya. Iya. Gitu. Bagaimana perasaan Pak Bejo? Oh, rasanya lega Bu, lega, tenang, karena coaching berjalan dengan santai, rileks ya. Ada bercanda tapi tetap fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Ya, betul Pak Bejo. Jadi menurut Pak Bejo tujuan coaching itu sudah tercapai ya? Sampun Bu, sampai tercapai. Sudah tercapai. Ya. Nah, tapi itu dari pengamatan saya juga, saya ini sudah menulis beberapa poin ini Pak gitu. Jadi pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Bejo selaku coach, Coach, ya. kemudian Bu Nur Syama sebagai coach itu berjalan dengan lancar, santai, juga ada bercandanya ya, tapi tetap fokus pada permasalahan yang Bu Nur Syama hadapi. Nah, dari kegiatan coaching ini yang sudah selesai, kompetensi apa yang akan ditingkatkan atau dikembangkan Pak Bejo setelah ini? Saya ingin meningkatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Terhadap coaching ya. Nah, dari indikator yang ada perkembangan terhadap coaching ini apa yang sudah berkembang tadi pada saat Oke, coaching? tadi saat coaching dari awalnya Bu Nur Syama datang, katakanlah membawa sebuah keluhan gitu ya, membawa Iya. keluhan atau bisa dianggap sebuah masalah. Tapi akhirnya setelah kita melakukan coaching tadi, Bu Nur Syama sudah merasa menemukan jawabannya sendiri. Ya, ya, saya hanya membantu Bu Nur Syama untuk menemukan jawaban yang ada pada dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, betul. Tadi itu Bu Nur Syama menemukan solusinya sendiri dengan
mengingat sesuatu yang terlupakan ya Pak. Betul, mengingat karena proses coaching tadi ya. Iya, baik Pak Bejo, terima kasih atas kesempatannya mempercayakan saya sebagai observer dari kegiatan coaching Pak Bejo kepada Bu Nur Syama. Semoga kita bisa selalu berlatih dan saya izin untuk kembali ke kantor untuk melaksanakan aktivitas lainnya. Terima kasih Bu Dewi telah meluangkan waktu sebagai observer untuk kegiatan hari ini. Ya, sama-sama Pak Bejo. Sukses selalu Pak Bejo. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.